Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalur Pantura, membawa barang, menghubungkan kota, dan mempercepat perjalanan di pesisir Pulau Jawa. Jalan ini melewati kawasan industri, pelabuhan, dan kehidupan yang terus berjalan tanpa henti. Bagi banyak orang, jalan ini hanyalah bagian dari rutinitas, panjang, padat, dan penting. Namun jarang ada yang berhenti sejenak untuk bertanya, bagaimana jalur sepanjang ini bisa dibangun di masa ketika teknologi masih sangat terbatas. Di balik jalur yang membentang dari ujung barat hingga timur Pulau Jawa tersebut, tersimpan sejarah pengerahan tenaga manusia dalam skala besar melalui proses panjang dan penuh penderitaan. Rakyat dari berbagai wilayah dikumpulkan dan dibawa ke titik-titik tertentu untuk membuka jalur yang sebelumnya belum tersambung. Dengan alat sederhana dan tenaga seadanya, mereka membangun jalan sedikit demi sedikit, menembus hutan, rawa, dan medan yang berat. Pekerjaan tersebut berlangsung tanpa henti dalam kondisi yang tidak selalu mendukung. Persediaan makanan terbatas, air sulit didapat di beberapa wilayah, dan para pekerja hampir tidak memiliki tempat berlindung dari panas maupun hujan. Dalam situasi seperti itu, tidak semua mampu bertahan hingga akhir. Sebagian meninggal di tengah pembangunan, lalu dikuburkan jauh dari kampung halaman mereka. Dan hingga hari ini, tidak semua nama mereka pernah tercatat dalam sejarah. Di saat banyak pekerja yang tumbang di lapangan, pembangunan jalan terus berjalan. Wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah mulai terhubung dalam satu garis yang membentang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Panjangnya mencapai lebih dari 1.000 kilometer, melintasi hampir seluruh Pulau Jawa. Seluruh proyek ini berjalan di bawah perintah Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dikenal keras dan ambisius. Dengan kekuasaan yang besar dan tekanan terhadap para penguasa lokal, Daendels memaksa pembangunan dilakukan secepat mungkin di berbagai wilayah Jawa secara bersamaan. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana jalan ini dibangun, melainkan bagaimana ribuan orang bisa dikerahkan, bagaimana proyek sebesar ini bisa berjalan secara bersamaan, dan bagaimana jalur sepanjang ribuan kilometer dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Inilah kisah tentang jalur Pantura, tentang sebuah jalan besar yang dibangun dengan pengerahan tenaga manusia dalam jumlah besar, tentang pekerjaan yang menelan banyak korban, dan tentang jalan yang masih digunakan hingga hari ini. Pada awal abad ke-19, Pulau Jawa belum memiliki jaringan jalan yang benar-benar terhubung dari ujung barat hingga ujung timur. Jalur darat memang ada, tetapi terbentuk secara terpisah-pisah, mengikuti kebutuhan lokal di sekitar pusat-pusat kekuasaan atau pelabuhan. Di luar itu, perjalanan antar daerah seringkali harus melewati rute yang tidak pasti, menyusuri jalan tanah, melintasi hutan, atau mengikuti aliran sungai. Dalam situasi inilah, perjalanan bukan sekadar soal jarak, tetapi juga soal waktu, tenaga, dan risiko yang harus dihadapi. Perjalanan yang hari ini bisa ditempuh hanya dalam hitungan jam, pada masa itu bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kereta kuda hanya bisa digunakan di jalur tertentu yang relatif datar dan kering. Di beberapa wilayah lain, perjalanan harus dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan tandu, terutama ketika memasuki wilayah dengan medan sulit. Sungai-sungai besar memang menjadi jalur alternatif, tetapi arus deras dan perubahan musim seringkali membuat perjalanan melalui air tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Kondisi geografis Jawa turut memperlambat pergerakan tersebut. Hutan lebat menutupi sebagian besar wilayah, terutama di bagian barat dan tengah Pulau Jawa. Rawa-rawa menyulitkan pembangunan jalur tetap, sementara pegunungan menjadi penghalang alami yang sulit ditembus. Di daerah Sumedang, jalur yang melewati kawasan Cadas Pangeran menjadi contoh bagaimana perjalanan harus menyesuaikan diri dengan kontur alam yang curam dan berbahaya. Setiap perjalanan bukan hanya membutuhkan waktu, tetapi juga menuntut kehati-hatian dan perencanaan yang matang untuk menghindari risiko tersesat atau terjebak di medan yang tidak bersahabat.
Keterbatasan tersebut berdampak langsung pada sistem komunikasi. Informasi dari satu kota ke kota lain tidak dapat disampaikan dengan cepat. Surat resmi, laporan administrasi, hingga perintah militer harus dikirim melalui kurir yang menempuh perjalanan panjang dan penuh risiko. Dalam situasi tertentu, pesan baru tiba ketika situasi di lapangan sudah berubah. Keterlambatan ini bukan hanya menghambat koordinasi, tetapi juga memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan kolonial. Pada saat yang sama, struktur kekuasaan di Jawa juga sedang mengalami perubahan. Setelah pembubaran Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tahun 1799, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan dagang tersebut diambil alih langsung ke pemerintahan Belanda. Namun peralihan tersebut tidak langsung menciptakan stabilitas. Sistem yang sebelumnya berfokus pada perdagangan harus diubah menjadi sistem pemerintahan yang lebih luas, mencakup pengelolaan wilayah dan pertahanan. Dalam periode ini, jabatan gubernur jenderal dipegang oleh Albertus Henricus Wiese yang menjabat antara tahun 1805 hingga 1808. Ia memimpin di tengah situasi yang tidak menentu, ketika kebutuhan akan koordinasi yang cepat semakin mendesak, sementara infrastruktur yang ada belum mampu mendukungnya. Keterbatasan dalam mobilitas dan komunikasi membuat pengawasan terhadap wilayah yang luas menjadi sulit dilakukan secara efektif. Kondisi Jawa pada masa itu merupakan sebuah pulau yang utuh secara geografis, tetapi secara infrastruktur dan administrasi masih terpecah-pecah. Setiap wilayah berjalan dengan ritmenya sendiri, terhubung oleh jalur yang terbatas dan tidak selalu bisa diandalkan. Dalam situasi inilah, kebutuhan akan sistem yang mampu menghubungkan berbagai wilayah mulai muncul sebagai bagian dari upaya mengendalikan dan mempertahankan pulau tersebut. Pada awal tahun 1808, perubahan kepemimpinan di Jawa berlangsung dalam waktu yang singkat. Seorang pejabat baru dikirim langsung dari Eropa dengan mandat yang berbeda dari pendahulunya. Ia adalah Herman Willem Daendels yang diangkat oleh Louis Bonaparte, adik dari Napoleon Bonaparte. Penunjukan tersebut tidak terlepas dari posisi Belanda yang saat itu berada di bawah pengaruh kekuasaan Prancis, sehingga kebijakan di wilayah koloninya juga mengikuti kepentingan yang lebih luas. Daendels tiba di Anyer, ujung barat Pulau Jawa, pada 5 Januari tahun 1808. Kehadirannya menandai awal dari perubahan pendekatan dalam mengelola wilayah ini. Hanya 9 hari setelah kedatangannya, ia resmi menggantikan pejabat sebelumnya dan mulai menjalankan tugasnya sebagai gubernur jenderal. Peralihan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa pendekatan baru yang akan mengubah cara Jawa dikelola. Sejak awal Daendels membawa disiplin militer ke dalam pemerintahan sipil. Ia menerapkan sistem komando yang tegas dan terpusat. Setiap perintah memiliki batas waktu dan pelaksanaannya diawasi secara ketat. Pendekatan ini berbeda dari sistem sebelumnya yang lebih longgar dan bergantung pada jaringan pejabat lokal. Dalam praktiknya, perubahan ini menciptakan tekanan baru di dalam struktur pemerintahan kolonial, terutama bagi para pejabat di tingkat daerah yang harus menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang lebih cepat. Di kalangan masyarakat pribumi, gaya kepemimpinan Daendels dikenal keras. Ia bahkan mendapat julukan Mas Galak, sebutan yang menggambarkan sikapnya yang tegas dan tidak memberi banyak toleransi terhadap keterlambatan atau pelanggaran. Daendels mengambil keputusan dengan cepat tanpa melalui proses yang panjang. Bagi pemerintah kolonial, pendekatan tersebut dianggap sebagai solusi untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang selama ini menghambat pengelolaan wilayah Jawa. 2 tugas utama menjadi fokus pemerintahannya sejak awal. Pertama, memperkuat pertahanan Pulau Jawa dari ancaman luar, terutama Inggris yang semakin aktif di kawasan Asia Tenggara. Kedua, membenahi sistem administrasi yang masih kacau setelah runtuhnya VOC. Kedua tujuan tersebut saling berkaitan. Pertahanan yang efektif membutuhkan koordinasi yang cepat, sementara koordinasi hanya bisa berjalan jika struktur pemerintahan bekerja secara teratur dan efisien. Daendels tidak menunggu kondisi menjadi stabil untuk bertindak.
Ia langsung mengambil langkah-langkah cepat, menata ulang sistem birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan di berbagai sektor. Setiap kebijakan diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang dianggap mendesak, terutama yang berkaitan dengan mobilitas dan kesiapan militer di dalam Pulau Jawa. Namun, pendekatan yang keras dan serba cepat ini bukan tanpa alasan. Situasi yang dihadapi saat itu tidak hanya terbatas pada kondisi di Jawa, melainkan juga dipengaruhi oleh perkembangan yang lebih luas di tingkat global, di mana tekanan terhadap kekuasaan Belanda terus meningkat. Ketika Daendels mulai menjalankan pemerintahannya di Jawa, situasi di Eropa sedang dilanda perang berkepanjangan yang kemudian dikenal sebagai Napoleonic Wars. Perang tersebut tidak hanya melibatkan negara-negara besar di benua tersebut, tetapi juga menjalar hingga ke wilayah kolonial di berbagai belahan dunia. Sejak tahun 1806, Belanda berada di bawah kendali Prancis melalui pembentukan Kerajaan Holland, menjadikan kebijakan kolonial Belanda tidak lagi sepenuhnya mandiri, melainkan mengikuti kepentingan Kekaisaran Prancis yang lebih luas. Dalam situasi inilah wilayah Asia Tenggara menjadi bagian dari persaingan strategis antara Prancis dan Inggris. Jika Prancis mendominasi daratan Eropa, maka Inggris menguasai jalur laut internasional melalui kekuatan armadanya. Dominasi Inggris di laut membuat jalur pelayaran menjadi tidak aman bagi kapal-kapal yang berafiliasi dengan Prancis dan sekutunya, termasuk Belanda. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi hubungan antara pusat kekuasaan di Eropa dengan wilayah kolonial, termasuk Jawa. Pengalaman perjalanan Daendels menuju Jawa sendiri mencerminkan situasi tersebut. Untuk sampai di Asia, ia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan jalur laut karena risiko dicegat oleh armada Inggris. Perjalanan harus disesuaikan dengan kondisi geopolitik yang ada, termasuk melalui rute darat di wilayah yang berada di bawah pengaruh Prancis sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Asia. Pengalaman tersebut menunjukkan bagaimana kontrol terhadap jalur transportasi menjadi faktor penting dalam mempertahankan kekuasaan. Bagi pemerintah kolonial di Jawa, ancaman tersebut sangat nyata. Inggris telah memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah Asia, termasuk India dan beberapa pelabuhan strategis di kawasan sekitarnya. Dengan kekuatan angkatan lautnya, mereka mampu melakukan blokade dan mengirim ekspedisi militer ke wilayah-wilayah yang dianggap penting. Sebagai pusat administrasi dan ekonomi utama di kawasan, Jawa menjadi salah satu target yang berpotensi diserang Inggris. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk memindahkan pasukan dengan cepat menjadi faktor yang krusial. Namun kondisi Jawa saat itu tidak mendukung kebutuhan tersebut. Pergerakan dari wilayah barat ke timur Jawa masih bergantung pada jalur yang terputus-putus. Dalam keadaan darurat, keterlambatan beberapa hari saja bisa menentukan hasil dari sebuah operasi militer. Ketika ancaman bisa datang kapan saja dari laut, keterbatasan mobilitas di darat menjadi risiko yang tidak bisa diabaikan. Pada saat itu, Jawa bukan sekadar wilayah administratif, tetapi juga sebagai benteng terakhir kekuatan Belanda Prancis di Asia Tenggara. Kehilangan Pulau Jawa berarti kehilangan pusat kendali atas jalur perdagangan dan kekuasaan di kawasan tersebut. Karena itulah, setiap kelemahan dalam sistem pertahanan harus segera diatasi dan tidak ada ruang untuk penundaan. Tekanan dari luar yang terus meningkat, ditambah dengan keterbatasan internal yang belum terselesaikan, menciptakan situasi yang menuntut respons cepat. Dan dari kondisi inilah muncul sebuah keputusan yang tidak hanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan militer, tetapi juga akan mengubah cara Pulau Jawa terhubung dari satu wilayah ke wilayah lain. Memasuki pertengahan tahun 1808, arah kebijakan di Jawa mulai bergerak ke tahap yang lebih konkret. Setelah melihat langsung berbagai keterbatasan, baik dalam mobilitas militer maupun koordinasi pemerintahan, Herman Willem Daendels mengambil satu keputusan besar. Ia tidak lagi sekadar memperbaiki sistem yang ada, tetapi langsung menyasar akar persoalan, membangun jalur darat yang bisa menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Jawa secara menyeluruh. Keputusan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba.
tetapi didahului oleh perjalanan inspeksi yang ia lakukan ke wilayah pesisir utara dan bagian timur Jawa. Pada 29 April tahun 1808, Daendels berangkat menuju Semarang, sebuah kota pelabuhan yang memiliki posisi strategis dalam jaringan perdagangan dan administrasi. Setibanya di sana pada 5 Mei tahun 1808, ia mengeluarkan keputusan resmi untuk memulai pembangunan sebuah jalan lintas pulau. Dari sinilah lahir proyek besar yang kemudian dikenal sebagai De Grote Postweg atau Jalan Raya Pos. Nama tersebut tidak hanya merujuk pada fungsi fisiknya sebagai jalan, tetapi juga pada sistem yang akan dibangun di atasnya. Di sepanjang rute yang direncanakan akan didirikan puluhan kantor pos yang berfungsi sebagai titik distribusi informasi. Jalur tersebut dirancang untuk menghubungkan Batavia di bagian barat dengan Surabaya di bagian timur, melewati kota-kota penting di pesisir utara Jawa. Dengan adanya jaringan pos yang terintegrasi, pengiriman surat, laporan, dan perintah dapat dilakukan lebih cepat dan teratur dibandingkan sebelumnya. Secara geografis, rute yang dipilih membentang dari Anyer di ujung barat hingga Panarukan di ujung timur. Pemilihan jalur ini tidak terlepas dari pertimbangan strategis. Pesisir utara relatif lebih datar dibandingkan wilayah selatan yang didominasi pegunungan, sehingga memungkinkan pembangunan jalan yang lebih panjang dan berkesinambungan. Selain itu, jalur ini juga menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama yang berperan penting dalam distribusi barang dan pergerakan pasukan. Sejak awal, jalan ini dirancang untuk memenuhi beberapa kebutuhan sekaligus. Dalam bidang militer, jalan tersebut memungkinkan pasukan bergerak lebih cepat dari satu titik ke titik lain, terutama ketika menghadapi kemungkinan ancaman dari luar. Dalam bidang komunikasi, keberadaan kantor pos di sepanjang jalur mempercepat penyampaian informasi antar wilayah yang sebelumnya terhambat oleh jarak dan kondisi medan. Sementara secara ekonomi, jalan ini membuka jalur distribusi hasil pertanian dari pedalaman menuju gudang penyimpanan dan pelabuhan, sekaligus memperkuat kontrol terhadap aliran komoditas. Untuk mendukung pelaksanaan proyek ini, Daendels mulai membentuk struktur pendukung. Salah satunya adalah pendirian lembaga yang secara khusus menangani urusan jalan dan pos, dengan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab mengawasi jalannya pembangunan. Dengan demikian, proyek tersebut tidak sekadar menjadi perintah sesaat, tetapi bagian dari sistem yang dirancang berjalan secara terorganisir. Namun skala proyek yang direncanakan tidak sebanding dengan metode pembangunan yang biasa digunakan sebelumnya. Jalan yang membentang ribuan kilometer, melintasi hutan, rawa, dan pegunungan membutuhkan lebih dari sekadar perintah dan perencanaan. Proyek tersebut menuntut tenaga besar, keterlibatan banyak pihak, dan kerja serempak di berbagai wilayah. Dan di balik ambisi besar inilah ada konsekuensi yang harus dibayar, yang akan segera dirasakan oleh ribuan orang di sepanjang jalurnya. Setelah keputusan pembangunan jalan lintas Jawa ditetapkan, tantangan berikutnya bukan lagi perencanaan, melainkan pelaksanaan di lapangan. Dengan keterbatasan kas pemerintah kolonial pada saat itu, pendekatan yang diambil tidak bergantung pada pendanaan besar dari pusat. Sebaliknya, Daendels memanfaatkan struktur kekuasaan yang ada di tingkat lokal. Pada pertengahan tahun 1808, Herman Willem Daendels memanggil puluhan bupati dari berbagai wilayah di Jawa. Dalam pertemuan tersebut, mereka diberikan instruksi yang jelas. Setiap wilayah harus bertanggung jawab membangun jalan di daerahnya masing-masing. Proyek panjang ini pun dibagi menjadi segmen-segmen kecil, namun tetap terhubung dalam satu jalur utama. Dengan cara ini, pekerjaan bisa dilakukan secara serentak di berbagai titik, mempercepat proses pembangunan secara keseluruhan. Bagi para bupati, perintah tersebut bukan sekadar koordinasi administratif. Mereka menjadi pelaksana utama di lapangan dengan tanggung jawab mengatur tenaga kerja, menyediakan bahan, dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target yang ditetapkan. Struktur kekuasaan lokal yang sebelumnya digunakan untuk mengelola wilayah kini diarahkan untuk mendukung proyek infrastruktur berskala besar.
hubungan antara pemerintah kolonial dan elit lokal berubah dari sekadar pengelolaan menjadi kewajiban yang harus menghasilkan hasil nyata. Di sisi lain, pengawasan tetap berada di tangan pemerintah kolonial. Untuk menjaga standar dan arah teknis pembangunan, Daendels menunjuk pejabat militer sebagai pengawas utama proyek. Salah satu tokoh yang memegang peran tersebut adalah Balthazar Friedrich Wilhelm van Lutzow, seorang perwira Zeni yang bertanggung jawab atas aspek teknis pembangunan. Bersama tim insinyur militer, ia merancang jalur, menentukan metode, dan mengawasi pembangunan di berbagai wilayah. Keterlibatan militer dalam proyek tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jalan tidak dipisahkan dari kepentingan pertahanan. Jalur yang dibangun harus memenuhi kebutuhan mobilisasi pasukan, sehingga standar teknisnya disesuaikan dengan kebutuhan militer, bukan sekadar lalu lintas biasa. Beberapa ruas awal, seperti jalur dari Batavia menuju Buitenzorg, bahkan dikerjakan langsung oleh pasukan Belanda, menunjukkan prioritas pada wilayah yang dianggap strategis. Di tingkat regional, pejabat kolonial juga berperan dalam penyediaan sumber daya. Nicolaus Engelhard yang menjabat sebagai gubernur di wilayah pantai timur Laut Jawa dilaporkan menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk memulai pembangunan di beberapa segmen awal. Langkah ini mempercepat tahap awal proyek sebelum sistem pelaksanaan di tiap wilayah berjalan sepenuhnya. Dalam praktiknya, pembangunan tidak selalu dimulai dari nol. Jalur-jalur lama diperlebar dan diperkuat, sementara di wilayah yang belum terhubung, jalur baru dibuka dengan menyesuaikan kondisi alam. Dengan cara ini, proyek berkembang sebagai kombinasi antara pengembangan jalur lama dan pembukaan rute baru yang menghubungkan titik-titik penting di sepanjang pulau. Melalui pembagian tugas, pengawasan terpusat, dan keterlibatan militer, proyek tersebut dijalankan sebagai sistem yang saling terhubung dari pusat hingga daerah. Setiap bagian memiliki peran yang jelas, namun tetap berada dalam satu arah kebijakan yang sama. Dan di atas sistem inilah, pembangunan mulai bergerak secara serentak di seluruh wilayah dengan metode yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di balik perencanaan yang terstruktur dan pembagian kerja yang rapi, pelaksanaan proyek tersebut bergantung pada satu hal yang paling mendasar, tenaga manusia dalam jumlah besar. Kebutuhan akan pekerja muncul hampir di setiap segmen pembangunan, dari pembukaan jalur baru hingga perbaikan jalan lama. Dalam waktu singkat, ribuan orang mulai dikerahkan dari berbagai wilayah untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pengerahan tenaga dilakukan melalui struktur kekuasaan yang sudah dibentuk sebelumnya. Para bupati diperintahkan untuk menyediakan tenaga kerja dari wilayah mereka masing-masing. Mekanisme ini membuat proses mobilisasi berjalan cepat karena tidak memerlukan perekrutan terbuka atau sistem kontrak formal. Rakyat di desa-desa dipanggil, didata, lalu dikirim ke lokasi pekerjaan yang telah ditentukan. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki pilihan untuk menolak karena perintah tersebut datang melalui jalur kekuasaan yang langsung menyentuh kehidupan mereka sehari-hari. Pada tahap awal, ada rencana untuk memberikan upah kepada para pekerja. Pemerintah kolonial menetapkan skema upah tertentu, termasuk pembayaran sejumlah uang serta distribusi bahan pangan seperti beras dan garam. Namun pelaksanaan sistem tersebut tidak berjalan secara langsung antara pemerintah dan pekerja. Penyaluran dilakukan melalui penguasa lokal yang menjadi perantara dalam distribusi upah. Disinilah masalah mulai muncul antara rencana di atas kertas dan kenyataan di lapangan. Catatan sejarah yang tersedia tidak menunjukkan adanya distribusi upah yang konsisten kepada para pekerja. Meskipun jumlah pembayaran telah ditetapkan, tidak ditemukan bukti yang jelas bahwa kompensasi tersebut benar-benar diterima oleh mereka yang terlibat dalam pembangunan. Tidak adanya pencatatan tersebut bukan hanya menunjukkan kelemahan dalam administrasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem distribusi yang bergantung pada perantara sulit diawasi secara langsung dan mudah disalahgunakan. Situasi menjadi semakin kompleks ketika sumber dana yang tersedia mulai menipis.
Pada tahun yang sama, dana yang disiapkan untuk membiayai tenaga kerja dilaporkan telah habis. Namun proyek tidak dihentikan. Pembangunan tetap berjalan dengan target yang tidak berubah, sementara skema pembayaran tidak lagi dapat dilanjutkan. Dalam kondisi ini, para pekerja yang sudah berada di lapangan tetap dipekerjakan tanpa kepastian imbalan. Perubahan tersebut menggeser sifat pekerjaan dari yang semula dirancang sebagai kerja berbayar menjadi kerja yang dijalankan tanpa kompensasi yang jelas. Dalam praktiknya, situasi ini berkembang menjadi sistem kerja paksa. Para pekerja tetap harus menyelesaikan tugas mereka meskipun janji upah tidak lagi terpenuhi. Keterikatan mereka bukan lagi pada kesepakatan kerja, melainkan pada kewajiban yang dipaksakan melalui kekuasaan. Dampak dari sistem ini tidak hanya dirasakan di lokasi pembangunan, tetapi juga di wilayah asal para pekerja. Banyak dari mereka harus meninggalkan sawah, keluarga, dan pekerjaan sehari-hari untuk bekerja di proyek jalan. Tidak adanya tenaga kerja di desa memengaruhi produksi pertanian dan keseimbangan sosial di tingkat lokal ikut berubah. Dalam beberapa kasus, perpindahan tenaga kerja ini berlangsung dalam waktu lama, sehingga dampaknya terasa berkelanjutan. Dengan demikian, proyek pembangunan jalan tidak hanya mengubah lanskap Pulau Jawa, tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat yang terlibat di dalamnya. Tenaga kerja menjadi bagian penting dari proyek ini, namun berada dalam sistem yang tidak memberi ruang untuk menolak, bernegosiasi, atau mendapatkan perlindungan. Namun sistem kerja ini baru sebagian dari cerita. Apa yang terjadi di lapangan, di tengah hutan, rawa, dan medan berat jauh lebih keras dari sekadar soal tenaga dan waktu. Dan di sanalah beban sebenarnya dari proyek ini terlihat. Ketika pembangunan mulai berjalan di berbagai wilayah, perbedaan antara perencanaan dan kenyataan di lapangan mulai semakin terlihat. Jalur yang sebelumnya hanya berupa garis di atas peta harus diwujudkan menjadi jalan nyata yang bisa dilalui manusia, kuda, dan kendaraan. Proses ini membawa para pekerja langsung berhadapan dengan kondisi alam Pulau Jawa yang beragam dan sulit diprediksi. Di wilayah Priangan, jalur yang direncanakan harus menembus hutan lebat dengan vegetasi yang rapat. Pohon-pohon besar ditebang secara manual, sementara akar dan semak harus dibersihkan agar permukaan tanah dapat diratakan. Di bagian pesisir utara, tantangannya berbeda. Tanah rawa yang lembek membuat jalur sulit dipadatkan, sehingga pekerja harus menimbun dan menguatkan permukaan dengan bahan seadanya. Setiap wilayah menghadirkan kesulitan yang berbeda, menuntut penyesuaian metode kerja secara terus-menerus. Di wilayah lain, jalur harus melewati pegunungan dengan kontur yang curam. Salah satu titik yang paling sulit adalah kawasan Cadas Pangeran di Sumedang. Di lokasi ini, jalur tidak dapat dialihkan ke rute yang lebih mudah, sehingga satu-satunya pilihan adalah memotong langsung tebing batu. Pekerjaan dilakukan dengan alat sederhana seperti cangkul, linggis, dan palu untuk memecah batu cadas yang keras. Pekerjaan ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga berat dan berisiko tinggi, terutama di lereng yang curam, di mana satu kesalahan bisa berakibat fatal. Secara teknis, jalan yang dibangun memiliki standar tertentu. Lebarnya dirancang sekitar 7,5 meter. Cukup untuk memungkinkan pergerakan kendaraan dan pasukan dalam jumlah besar. Di sepanjang jalur dipasang penanda jarak dan batas wilayah. Selain itu, pos-pos pemberhentian juga dibangun setiap sekitar 15 km untuk mendukung sistem penggantian kuda dalam jaringan pos. Elemen-elemen ini menunjukkan bahwa jalan tersebut bukan sekadar jalur transportasi, tetapi juga bagian dari sistem yang terorganisir. Namun standar teknis tersebut harus dicapai dalam kondisi yang serba terbatas. Peralatan yang digunakan sebagian besar masih manual, tanpa dukungan mesin atau teknologi konstruksi modern. Material diambil dari lingkungan sekitar dengan kualitas yang tidak sama. Di tengah keterbatasan ini, target pembangunan tetap dipertahankan dalam waktu yang singkat. Tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat membuat proses di lapangan berjalan tanpa banyak ruang untuk penyesuaian terhadap kondisi yang ada.
Seiring berjalannya waktu, jalur yang terbentuk mulai menghubungkan kota-kota di sepanjang pesisir utara dari wilayah barat hingga ke timur. Namun setiap bagian dari jalur tersebut menyimpan proses panjang yang melibatkan kerja fisik dalam kondisi yang berat. Perbedaan geografis yang dilalui tidak hanya memengaruhi kecepatan pembangunan, tetapi juga menentukan tingkat kesulitan yang harus dihadapi oleh para pekerja di setiap lokasi. Dalam kondisi ini, tekanan yang sebelumnya hanya bersifat struktural mulai berubah menjadi pengalaman nyata di lapangan. Beban kerja, kondisi alam, dan keterbatasan yang ada mulai dirasakan langsung oleh para pekerja. Dan di titik inilah dampak terbesar dari keseluruhan proyek mulai muncul, bukan lagi sebagai rencana, tetapi sebagai kenyataan yang harus mereka hadapi setiap hari. Seiring dengan berlanjutnya pembangunan di berbagai wilayah, kondisi kerja yang dihadapi para pekerja mulai menunjukkan dampak yang lebih dalam dari sekadar kelelahan fisik. Tekanan yang sebelumnya terlihat dalam bentuk target dan perintah, kini hadir dalam bentuk pengalaman sehari-hari yang harus dijalani tanpa jeda. Pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan ketat dengan ritme yang ditentukan oleh kebutuhan proyek, bukan oleh batas kemampuan tubuh manusia. Hari kerja berlangsung panjang tanpa batas waktu yang jelas. Para pekerja harus terus bergerak, menggali, mengangkat, dan memindahkan material dalam kondisi yang tidak selalu memungkinkan. Di banyak lokasi tidak tersedia tempat istirahat yang layak. Mereka bekerja di bawah terik matahari, hujan, atau udara lembab dari rawa tanpa perlindungan yang memadai. Kondisi ini membuat tubuh mereka cepat melemah, sementara tuntutan pekerjaan tidak berkurang. Ketersediaan makanan dan air menjadi masalah yang terus berulang. Pasokan yang terbatas tidak mampu menjangkau seluruh pekerja secara merata. Dalam beberapa situasi, mereka harus bertahan dengan jatah yang tidak cukup untuk menggantikan energi yang terkuras selama bekerja. Air bersih juga sulit didapat, terutama di wilayah terpencil. Akibatnya, banyak pekerja yang mengandalkan air dari lingkungan sekitar yang belum tentu aman untuk dikonsumsi. Kondisi ini memicu munculnya berbagai penyakit. Lingkungan yang lembab dan penuh genangan menjadi tempat berkembangnya penyakit malaria. Tanpa penanganan medis yang memadai, penyakit tersebut bisa menyebar dengan cepat. Selain itu, kelelahan berkepanjangan membuat daya tahan tubuh menurun sehingga penyakit lain lebih mudah menyerang. Dalam situasi inilah, sakit bukan lagi sesuatu yang bersifat sementara, melainkan awal dari kondisi yang berujung pada kematian. Jumlah korban yang meninggal tidak pernah tercatat secara pasti, namun berbagai sumber menyebutkan bahwa angka kematian mencapai jumlah yang sangat besar. Jalan yang membentang ratusan hingga ribuan kilometer ini menyimpan jejak mereka yang tidak pernah kembali. Banyak pekerja meninggal di lokasi yang jauh dari tempat asalnya tanpa kabar dan tanpa diketahui nasibnya oleh keluarga yang ditinggalkan. Tidak adanya pencatatan yang sistematis membuat para korban tidak tercatat sebagai bagian resmi dari proyek tersebut. Tidak ada daftar nama yang lengkap, tidak ada angka yang disepakati sebagai jumlah pasti. Dalam arsip yang tersedia, perhatian lebih banyak tertuju pada penyelesaian jalan, bukan pada mereka yang membangunnya. Hal ini membuat penderitaan yang terjadi di lapangan sulit diukur secara administratif, meskipun dampaknya terasa luas di masyarakat. Di desa-desa yang menjadi sumber tenaga kerja, kehilangan mulai dirasakan secara bertahap. Banyak keluarga yang menunggu kepulangan anggota keluarga mereka tanpa kepastian. Tidak adanya informasi yang awalnya dianggap sementara berubah menjadi kehilangan yang tidak dapat dijelaskan. Dalam beberapa kasus, kabar tentang kematian hanya tersebar melalui cerita dari pekerja lain yang kembali tanpa bukti dan tanpa catatan resmi yang dapat dikonfirmasi. Dengan demikian, pembangunan jalan tersebut tidak hanya mengubah lanskap Pulau Jawa, tetapi juga meninggalkan dampak kemanusiaan yang tidak sepenuhnya tercatat dalam dokumen resmi. Penderitaan yang terjadi tidak berhenti pada individu, melainkan meluas ke keluarga dan komunitas yang mereka tinggalkan. Tekanan yang terus berlangsung akhirnya tidak lagi bisa diterima begitu saja. Di berbagai tempat,
mulai muncul respons dari masyarakat yang berada di dalam sistem tersebut, mencerminkan adanya batas terhadap beban yang mereka tanggung. Di balik proyek yang terus berlangsung, tekanan tidak hanya dirasakan oleh para pekerja di lapangan, tetapi juga oleh para penguasa lokal yang menjadi penghubung antara perintah pusat dan pelaksana di daerah. Para bupati berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka harus menjalankan perintah dari pemerintah kolonial tanpa penundaan. Di sisi lain, mereka berhadapan langsung dengan rakyatnya sendiri yang semakin merasakan dampaknya. Perintah yang datang dari pusat tidak memberikan banyak ruang untuk penyesuaian. Target pembangunan tetap harus dicapai, meskipun kondisi di lapangan menunjukkan beban yang terus meningkat. Dalam situasi ini, para bupati harus memastikan ketersediaan tenaga kerja, menjaga pekerjaan terus berjalan, sekaligus menghadapi konsekuensi sosial di wilayah mereka sendiri. Menolak perintah bukanlah pilihan yang mudah, karena dapat berujung pada sanksi atau pencopotan jabatan. Namun menjalankannya berarti memperpanjang tekanan terhadap rakyat yang berada di bawah kekuasaan mereka. Kondisi ini juga membuka peluang munculnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan. Sistem distribusi sumber daya yang tidak transparan, terutama soal upah tenaga kerja, menimbulkan banyak pertanyaan. Ketika pekerja tidak menerima apa yang dijanjikan, sementara proyek terus berjalan, dugaan penyimpangan pun semakin menguat. Di beberapa wilayah, tekanan yang terus meningkat mulai memunculkan bentuk respons yang berbeda. Salah satu yang paling dikenal terjadi di wilayah Sumedang, di kawasan yang sejak awal menjadi titik paling sulit dalam pembangunan. Di sana, Pangeran Kusumadinata IX yang dikenal sebagai Pangeran Kornel menghadapi situasi yang mencerminkan dilema tersebut. Sebagai bupati, ia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perintah pembangunan. Namun sebagai pemimpin wilayah, ia juga menyaksikan langsung penderitaan rakyatnya, terutama di jalur yang melewati kawasan tebing batu yang sulit. Dalam sebuah pertemuan dengan Herman Willem Daendels di lokasi tersebut, terjadi sebuah gestur yang kemudian dikenal luas. Ketika berjabat tangan, Pangeran Kornel menggunakan tangan kiri, sebuah gestur yang dalam konteks sosial saat itu dipahami sebagai bentuk penolakan atau protes. Peristiwa itu memang tidak mengubah jalannya proyek secara langsung, tetapi mencerminkan adanya batas dalam penerimaan terhadap kebijakan yang dijalankan. Gestur tersebut menjadi simbol dari ketegangan yang tidak tercatat dalam laporan resmi, tetapi terlihat nyata dalam hubungan antara penguasa kolonial dan pemimpin lokal. Dalam ingatan masyarakat, peristiwa ini kemudian berkembang menjadi bagian dari cerita yang menggambarkan bagaimana tekanan terhadap rakyat tidak sepenuhnya diterima tanpa perlawanan. Di wilayah lain, bentuk perlawanan mungkin tidak selalu terdokumentasi dengan jelas. Namun keberadaan tekanan yang terus meningkat menunjukkan bahwa proyek ini tidak berjalan dalam kondisi yang sepenuhnya stabil. Hubungan antara pemerintah kolonial, penguasa lokal, dan masyarakat terus berubah mengikuti dinamika yang terjadi di lapangan. Meski diwarnai oleh konflik dan ketegangan, pembangunan jalan tetap berlangsung sesuai dengan arah yang telah ditetapkan sejak awal. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, proyek pembangunan jalan lintas Pulau Jawa mencapai tahap penyelesaian. Sekitar tahun 1810, jalur yang menghubungkan wilayah barat hingga timur Pulau Jawa telah terbentuk sebagai satu kesatuan yang bisa dilalui. Untuk ukuran zamannya, ini merupakan pencapaian besar, sebuah infrastruktur yang dibangun melalui mobilisasi sumber daya dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah selesai, jalan tersebut mulai digunakan sesuai dengan fungsi yang direncanakan sejak awal. Pergerakan orang, barang, dan informasi dapat dilakukan dengan waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Jalur ini juga memperkuat hubungan antar wilayah di sepanjang pesisir utara dalam satu jaringan yang lebih terintegrasi. Dalam konteks administrasi dan militer, perubahan ini memberikan kemudahan dalam koordinasi yang sebelumnya terhambat oleh jarak dan kondisi geografis.
Namun penyelesaian proyek tersebut tidak otomatis menutup berbagai persoalan yang muncul selama proses pembangunannya. Tidak lama setelah jalan tersebut selesai, situasi politik di Jawa kembali berubah. Pada tahun 1811, kekuasaan kolonial di wilayah ini berpindah ke tangan Inggris setelah serangkaian operasi militer yang berhasil menguasai pulau tersebut. Perubahan ini terjadi dalam waktu yang berdekatan dengan berakhirnya masa jabatan Herman Willem Daendels yang kemudian dipanggil kembali ke Eropa. Peralihan kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa tujuan awal pembangunan, terutama dalam konteks pertahanan, tidak sepenuhnya tercapai. Jalan yang dibangun untuk memperkuat kekuasaan Belanda di Jawa justru selesai pada saat kekuasaan tersebut berada dalam kondisi yang tidak stabil. Infrastruktur yang telah terbentuk tetap ada, tetapi berada di bawah kendali pemerintahan yang berbeda. Di sisi lain, berbagai pertanyaan mengenai pelaksanaan proyek tetap muncul. Tidak adanya pencatatan lengkap tentang distribusi dana dan jumlah korban menimbulkan kontroversi yang terus berlanjut. Arsip yang tersedia lebih banyak mencatat hasil akhir berupa jalan yang selesai, sementara proses di baliknya tidak terdokumentasi secara menyeluruh. Hal tersebut membuat penilaian terhadap proyek itu tidak hanya bergantung pada data resmi, tetapi juga pada upaya untuk merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Meskipun demikian, dampak dari pembangunan jalan ini tetap terasa dalam jangka panjang. Jalur yang menghubungkan berbagai kota di pesisir utara Jawa menjadi dasar bagi integrasi wilayah yang lebih luas. Pergerakan ekonomi, administrasi, dan komunikasi berkembang mengikuti jalur yang telah terbentuk, menjadikannya sebagai bagian penting dalam struktur kehidupan di pulau tersebut. Dengan demikian, jalan yang telah selesai dibangun tidak hanya menjadi hasil dari sebuah proyek, tetapi juga bagian dari perubahan yang lebih besar. Ia menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah, tetapi juga menyimpan jejak dari proses yang tidak pernah benar-benar selesai. Lebih dari 2 abad setelah pembangunannya, jalur yang dulu dirancang sebagai jalan raya pos tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Pulau Jawa. Rute yang menghubungkan wilayah barat hingga timur Jawa itu kini dikenal sebagai jalur pantai utara atau Pantura, sebuah koridor utama yang dilalui ribuan kendaraan setiap harinya, mengangkut manusia, barang, dan aktivitas ekonomi yang terus bergerak tanpa henti. Di sepanjang jalur ini, kota-kota yang dulu menjadi titik penting dalam jaringan kolonial berkembang menjadi pusat-pusat aktivitas modern. Jalan yang dulu dibangun untuk kepentingan militer dan administrasi, kini menjadi tulang punggung distribusi logistik nasional. Truk, bus, dan kendaraan pribadi melintasi rute yang sama, mengikuti jalur yang telah ditetapkan sejak lebih dari 200 tahun lalu. Namun di balik fungsinya hari ini, jalur ini menyimpan lapisan sejarah yang tidak selalu terlihat. Infrastruktur yang kita gunakan hari ini tidak sepenuhnya terlepas dari konteks awal pembangunannya. Ia merupakan bagian dari warisan kolonial yang masih bertahan, tidak hanya sebagai peninggalan fisik, tetapi juga sebagai sistem yang masih memengaruhi cara wilayah-wilayah di Jawa terhubung hingga sekarang. Keberadaan jalan tersebut juga membuka ruang untuk melihat kembali hubungan antara pembangunan dan pengorbanan. Di balik perubahan besar yang dihasilkannya, ada proses panjang yang melibatkan banyak pihak dengan konsekuensi yang tidak sama. Sebagian mendapatkan manfaatnya, sebagian lain menjadi bagian dari proses yang tidak tercatat secara utuh. Dalam kehidupan modern, jalan tersebut seringkali dilihat sebagai simbol kemajuan, sebuah jalur yang mempercepat perjalanan dan memperluas jangkauan aktivitas manusia. Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, kemajuan tersebut juga memiliki lapisan sejarah yang kompleks, yang terbentuk dari keputusan, tekanan, dan kondisi pada masa lalu. Jalan yang kita lalui hari ini tidak hanya menghubungkan satu kota dengan kota lain, tetapi juga menghubungkan masa kini dengan masa lalu. Sebuah pengingat bahwa setiap pembangunan memiliki cerita dan setiap hasil menyimpan jejak dari proses yang melahirkannya.